Oke, selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita nggak akan ngomongin sistem imun pakai bahasa textbook ya. Bener banget. Kita mau coba lihat dari sisi yang lebih manusiawi gitu ya. Iya, lewat cerita dua orang, Linda Segre dan Meredith Branscombe. Terus kita kupas juga gimana sih gaya hidup kita sekarang, stres, kurang tidur, bahkan sampai bakteri baik di perut kita, itu bisa bikin tentara dalam tubuh kita jadi, agak kacau gitu. Betul. Sumber kita kali ini dari buku An Elegant Defense karya Matrix Tell. Bagus banget bukunya. Kita fokus ke bagian cerita Linda dan Meredith plus bab-bab soal gaya hidup. Sip. Jadi misi kita nih, pengen ngertiin perjuangan mereka yang kena autoimun, terus sains di baliknya apa? Dan kenapa sih ngejaga keseimbangan sistem imun itu penting banget buat kita semua di zaman modern ini? Siap ya? Yuk kita bedah bareng. Siap. Mari kita mulai. Kita mulai dari Linda Segre dulu. Coba bayangin deh, sosok yang dari kecil itu udah ambisius banget. Jago berkuda, pintar di sekolah, pokoknya, kinclong gitu. Iya, tipe-tipe high achiever gitu ya. Betul. Karirnya juga melesat di Boston Consulting Group. Itu kan firma konsultan kelas dunia. Udah nikah, punya anak. Tapi ya itu, hidupnya penuh tekanan. Serba ngejar sempurna. Perfeksionis ya kayaknya. Banget. Sampai dijuluki Golden waktu kecil, saking hebatnya. Nah, ini nih, kata kuncinya tadi. Tekanan. Stres yang model begitu, apalagi kalau terus-terusan dan ekstrim kayak yang Linda alami, itu bisa jadi semacam pelatuk buat sistem imun loh. Pelatuk gimana maksudnya? Jadi tubuh kita kan punya sistem alarm stres ya. Tapi kalau alarmnya bunyi terus, nggak berhenti-berhenti, ya keseimbangannya bisa goyah. Sistem imunnya jadi agak bingung gitu. Bisa jadi terlalu aktif atau malah salah sasaran. Oke, masuk akal. Nah, puncaknya buat Linda ini pas banget setelah dia melahirkan anak keduanya. Cuma cuti 10 hari coba. Wah, 10 hari, gila sih. Iya kan? Kebayang dong capeknya kayak apa? Udah gitu masih nyusuin tiap 2 jam sambil tetap kerja dari rumah buat klien penting pula. Terus, tiba-tiba boom! Gejala pertama rheumatoid arthritis RA muncul. Munculnya gimana tuh gejalanya? Jempol kaki kirinya bengkak segede bola golf. Sakitnya minta ampun katanya. Jauh banget kan rasanya dari julukan Golden yang dulu itu? Iya, rheumatoid arthritis atau RA itu contoh klasik penyakit autoimun ya. Artinya, sistem imun yang harusnya jadi bodyguard kita, malah salah sasaran, nyerangnya jaringan tubuh sendiri. Kalau RA ya ke sendi-sendi. Dan diagnosisnya nggak gampang ya kayaknya. Seringnya gitu. Dokter pertama Linda aja bilang, saya nggak yakin ini apa. Ini nunjukin betapa kondisi autoimun itu kadang membingungkan, bahkan buat dokter. Rasanya pasti kayak dikhianati badan sendiri ya nggak sih? Pasti. Dan kondisi Linda ini memburuknya cepet banget loh. Sakit sama bengkaknya nyebar ke banyak sendi. Hal sepele aja kayak ngancingin celana atau gendong bayinya sendiri itu jadi perjuangan banget. Wah, kasihan banget ya. Dia sampai harus pakai sarung tangan cuma buat nahan sakit kalau salaman sama orang. Coba bayangin. Terus, dokter nyedot cairan dari lutut kirinya itu sampai 65 cc, yang kanan 30 cc. Wow, 65 cc. Itu banyak banget. Itu nunjukin tingkat peradangannya udah separah apa. Iya, ngeri ya dengernya. Gambarkan rasa ngeri dan takut ketika tubuhmu sendiri yang berbalik penyerang. Beda banget kan sama pemahaman lama kalau penyakit itu selalu datang dari luar, kayak kuman atau virus. Musuh dari dalam ya jadinya. Betul, yang bikin kondisi ini terasa begitu personal dan ya seringkali menakutkan. Ngomong-ngomong soal autoimun, ada fakta menarik nih. Katanya lebih banyak perempuan ya yang kena. Iya, benar banget. Di Amerika Serikat aja, sekitar 75% penderitanya itu perempuan. Kenapa ya? Teorinya sih macam-macam. Ada yang bilang mungkin karena peran perempuan sebagai pengasuh jadi lebih sering ketemu kuman, atau beda di komposisi lemak tubuh, atau malah ada kaitannya sama genetika di kromosom X. Oh, jadi ada banyak kemungkinan ya? Iya, intinya sistem imun perempuan itu cenderung lebih galak atau lebih reaktif. Ini bisa jadi pedang bermata dua. Mungkin ini salah satu alasan kenapa perempuan cenderung umurnya lebih panjang. Tapi di sisi lain, risiko kena autoimun juga jadi lebih tinggi. Kekuatan yang jadi kelemahan, ironis ya. Benar banget. Dan yang bikin sedih lagi,
Penderita autoimun tuh sering banget merasa nggak dilihat atau dianggap remeh sama orang lain. Iya, karena nggak kelihatan dari luar kan sakitnya. Itu dia. Nggak ada luka fisik yang jelas, nggak ada penyebab eksternal yang bisa ditunjuk, jadi mereka seringkali harus nutupin rasa sakit dan lelahnya. Pura-pura baik-baik aja padahal di dalam lagi berjuang keras. Pasti berat banget rasanya. Kalau kita coba rangkum nih faktor-faktor pemicu buat Linda tadi. Stres yang gila-gilaan, jelas ya. Terus kurang tidur yang parah banget kan, cuma cuti 10 hari plus begadang nyusuin itu. Iya, Terus mungkin ada faktor keturunan juga, walau nggak disebut eksplisit di kasusnya, genetika sering main peran penting dalam autoimun. Dan nah ini bisa jadi ada infeksi sebelumnya, kayak mungkin radang tenggorokan karena bakteri strep yang membangunkan sistem imun secara berlebihan. oh jadi kayak ada pemicu terakhir gitu ya? Bisa jadi. Semua ini ditambah nanti kita bahas soal kebersihan dan mikrobioma, jadi gambaran yang kompleks banget gimana keseimbangan imun itu bisa goyah. Oke, cerita Linda tadi nunjukin banget ya gimana tekanan dari luar bisa memicu kekacauan di dalam. Tapi kerentanan itu juga bisa datang dari sejarah keluarga dan trauma masa lalu yang, mendalam. Ini bawa kita ke kisah kedua, Meredith Branscombe. Nah, Meredith ini beda lagi ceritanya ya. Iya, latar belakangnya ini kompleks banget. Penuh potensi ranjau autoimun, kalau boleh dibilang gitu. Ada riwayat autoimun di keluarganya, kakeknya kena sindrom langka Guillain-Barré, ibunya ngalamin kelelahan kronis dan masalah pencernaan. Jadi udah ada bibitnya dari keluarga ya. Betul. Ditambah lagi, ini yang berat. Ada trauma antar generasi. Kakek nenek dan ibunya itu korban persekusi Nazi. Harus kabur dari Australia. Ibunya bahkan pernah lihat orang tuanya dipaksa ngejilat pecahan kaca di jalanan pas peristiwa Kristallnacht. Astaga, itu trauma yang luar biasa berat. Dan ini nunjukin betapa kuatnya hubungan antara pikiran, tubuh, dan sistem kekebalan kita. Trauma psikologis yang sedalam itu, ditambah riwayat keluarga yang penuh penyakit imun, itu bisa banget ningkatin kerentanan seseorang kena autoimun. Jadi trauma itu bisa ngajarin sistem imun buat reaktif gitu. Bisa dibilang begitu, seolah-olah trauma itu ikut memprogram sistem imun jadi lebih gampang bereaksi berlebihan atau salah sasaran. Ini benar-benar koneksi pikiran tubuh yang nyata dan ya kadang tragis. Gejala awal Meredith sendiri munculnya nggak langsung parah. Kadang ada ruam kulit, masalah perut, nyeri sendi ringan gitu. Tapi pemicu besarnya, bensin yang nyiram api kerentanannya itu adalah serangan seksual yang dia alami pas kuliah. Ya Tuhan, trauma lagi ya. Iya, pengalaman traumatis itu bikin dia harus pulang, dan kondisi imunnya yang udah siaga itu langsung meledak gitu istilahnya. Meledak dalam artian? Kondisinya benar-benar meledak. Dia didiagnosis kena macam-macam penyakit autoimun sekaligus, termasuk lupus dan RA. Gejalanya parah banget. Demam hampir tiap hari, capeknya luar biasa, nyeri hebat yang dia gambarin kayak pisau ditusuk kedua sisi badan terus diputer makin dalam. Aduh, bayanginnya aja udah ngilu. Sampai ada radang di sekitar jantungnya juga. Ada satu contoh yang bikin merinding. Kalau tangannya kena matahari langsung, itu bisa langsung bengkak merah saat itu juga. Wah, itu khas lupus banget ya, sensitivitas sama matahari atau fotosensitivitas. Cerita Meredith ini lagi-lagi ngegasin betapa sulitnya diagnosis dan penanganan autoimun yang kompleks, di mana sistem imun bisa nyerang banyak organ atau sistem tubuh sekaligus. Perjuangannya pasti luar biasa berat. Iya. Perang internal dalam tubuh Linda dan Meredith ini bikin kita mikir lebih luas lagi soal lingkungan kita. Jangan-jangan cara hidup kita yang sekarang ini justru ikut andil bikin sistem imun kita gelisah? Maksudnya gimana tuh? Ini nyambung ke pertanyaan judul bab yang agak nyeleneh di buku itu. Haruskah Anda mengupil? Kedengarannya jorok ya. Tapi ini pengantar buat konsep sains yang menarik banget. Namanya hipotesis kebersihan atau hygiene hypothesis. Iya ya, hygiene hypothesis. Konsep yang cukup terkenal itu. Intinya, hipotesis ini bilang gini, lingkungan kita sekarang, terutama pas kita kecil, itu cenderung terlalu bersih. Akibatnya, sistem imun kita jadi kurang latihan. Kurang latihan gimana? Zaman dulu kan kita lebih sering ketemu macam-macam kuman dan mikroba alami di lingkungan. Nah, pertemuan ini kayak sekolah buat sistem imun kita. Ngajarin dia mana kawan, mana lawan, mana yang bahaya, mana yang nggak usah direpotin. Kalau latihannya kurang karena lingkungannya terlalu steril, sistem imun jadi kayak tentara gabut yang gampang gelisah.
Jadi bingung gitu ya dia? Betul. Akhirnya dia bisa bereaksi berlebihan sama hal yang seharusnya nggak bahaya. Kayak serbuk sari jadinya alergi, atau debu tungau jadi asma, atau yang lebih parah malah nyerang jaringan tubuh sendiri, mungkin jadi pemicu atau memperburuk autoimun. Ada bukti ilmiahnya nggak sih soal ini? Ada beberapa studi menarik, salah satunya studi klasik dari David Strachan tahun 1989. Dia nemuin kalau anak-anak yang punya saudara lebih banyak, apalagi punya kakak, itu lebih jarang kena hay fever atau alergi serbuk bunga. Kenapa? Kenapa tuh? Mungkin karena mereka lebih sering tukar-tukaran kuman dari saudaranya yang lebih tua, jadi sistem imunnya lebih terlatih sejak dini. Coba bandingin sama standar kebersihan kita sekarang yang tinggi banget, anak sering jadi anak tunggal atau jaraknya jauh. Benar juga ya. Terus ada contoh lain? Ada perbandingan lain yang sering dikutip itu antara komunitas Amish dan Hutterite di Amerika Utara. Genetiknya mirip banget, tapi gaya hidupnya beda jauh soal kebersihan dan paparan lingkungan. Gimana bedanya? Orang Amish hidupnya masih tradisional, deket banget sama hewan ternak, rumahnya juga mungkin nggak sesteril rumah modern, jadi mereka banyak ketemu mikroba lingkungan alami. Hasilnya, tingkat alergi dan asmanya rendah banget. Terus Hutterite? Nah, orang Hutterite walaupun sama-sama petani, tapi pertaniannya lebih modern, lebih industrial, lingkungannya relatif lebih bersih, kurang kontak langsung sama hewan ternak di dalam rumah. Hasilnya, tingkat alergi dan asmanya jauh lebih tinggi daripada Amish. Padahal genetiknya mirip loh. Wah, menarik banget. Jadi ini nunjukin pentingnya paparan mikroba dari lingkungan ya, bukan cuma soal jorok atau bersihnya diri kita sendiri. Tepat. Mikroba lingkungan itu kayak guru penting buat mendidik sistem imun kita, biar nggak gampang reaktif. Kalau dipikir-pikir, kita sekarang kan gampang banget ya nemu produk kebersihan. Hand sanitizer di mana-mana, pembersih rumah yang katanya bisa bunuh 99,9% kuman. Iklannya gencar banget. Betul. Dan mungkin tanpa sadar, usaha kita buat jadi super bersih ini malah ikut mengubah peta mikroba di sekitar kita dan bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Nah, ngomongin mikroba di dalam tubuh, ini nyambung ke konsep mikrobioma ya. Tepat sekali. Ini topik yang lagi hot banget di dunia sains kesehatan. Mikrobioma itu istilah buat triliunan makhluk super kecil. Bakteri, virus, jamur, arkea yang numpang hidup di dalam dan di permukaan tubuh kita. Terutama banyaknya di usus. Triliunan. Sebanyak itu ya? Banget. Kalau dihitung gennya, jumlah gen mereka itu jauh lebih banyak dari gen kita sendiri, gen manusia. Jadi ini kayak kita bawa-bawa ekosistem yang super kompleks dan beragam di dalam diri kita. Kayak hutan hujan tropis gitu, tapi isinya mikroba. Terus, apa gunanya mereka buat kita? Gak bahaya tuh bawa penghuni sebanyak itu? Justru hubungan kita sama sebagian besar penghuni kecil ini tuh simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Mereka bantu kita nyerna makanan yang nggak bisa kita cerna sendiri, bantu produksi vitamin tertentu. Bahkan ada penelitian yang nunjukin mereka ngaruh ke mood kita lewat koneksi usus otak. Wah, sampai ke mood ya? Iya. Dan yang penting banget buat topik kita hari ini, mereka itu berperan besar buat ngelatih dan ngenangin sistem imun kita yang ada di dinding usus. Usus kita itu kan salah satu medan pertempuran utama sistem imun. Gimana caranya mereka ngelatih sistem imun? Ada contoh bakteri baik namanya Bacteroides fragilis. Dia ini bisa ngerangsang produksi sel imun khusus namanya sel T regulator atau TREG. Tugas TREG ini penting banget. Dia kayak polisi yang ngerem respons imun biar nggak berlebihan dan nggak nyerang jaringan sendiri. Jadi mikrobioma yang sehat itu bantu jaga keseimbangan sistem imun. Oke. Terus, apa yang bikin mikrobioma kita bisa nggak seimbang? Tadi udah disinggung soal kebersihan berlebihan. Betul. Selain itu, komposisi awal mikrobioma bayi itu ternyata bisa beda loh, tergantung dia lahirnya normal, lewat jalan lahir, atau lewat operasi cesar. Lahir normal bikin bayi dapat warisan mikroba lebih banyak dan beragam dari ibunya. Oh, gitu ya. Iya. Terus, gaya hidup modern juga ngaruh banget, sering minum antibiotik misalnya. Antibiotik kan nggak pandang bulu, bakteri baik juga ikut mati. Terus penggunaan sabun antibakteri yang terus-terusan. Pola makan juga penting. Kurang serat, tapi banyak makan makanan olahan, gula, lemak jenuh, itu bisa bikin komposisi mikrobioma kita berubah jadi kurang baik. Jadi kayak ekosistem yang rusak gitu ya?
Bisa dibilang gitu, dulu mungkin kita secara alami lebih sering saling tukar mikroba baik antar manusia lewat kontak fisik, makanan, lingkungan. Tapi sekarang gaya hidup kita cenderung membunuh atau mengurangi keragaman mikroba itu. Dan dampaknya? Gangguan mikrobioma atau disbiosis ini diduga kuat ada hubungannya sama makin banyaknya penyakit modern. Nggak cuma gangguan pencernaan, tapi juga alergi, asma, obesitas, diabetes tipe 2, dan ya itu tadi, penyakit autoimun. Korelasinya makin banyak ditemukan dalam penelitian. Termasuk soal antibiotik tadi ya, kan penting banget buat ngobatin infeksi bakteri. Betul, antibiotik itu penemuan luar biasa nyelamatin jutaan nyawa. Tapi masalahnya sekarang adalah penggunaannya yang seringkali berlebihan atau nggak tepat sasaran. Belum lagi penggunaan antibiotik masif di peternakan, bukan buat ngobatin hewan sakit, tapi buat bikin hewan cepat gemuk. Ini semua kontribusi besar ke munculnya superbugs. Superbugs itu bakteri yang kebal antibiotik ya? Iya, bakteri yang jadi kebal sama banyak jenis antibiotik. Ini jadi ancaman kesehatan global yang serius banget. Kita bisa balik ke era sebelum ada antibiotik kalau kita nggak hati-hati. Waduh, serem juga ya. Oke, kita udah bahas soal kebersihan, mikrobioma, sekarang kita balik lagi ke soal stres. Tadi kan kelihatan jelas banget perannya di cerita Linda. Ya, stres ini faktor kunci lain yang nggak bisa diabaikan. Ada penelitian penting banget dari pasangan suami istri, Janice Kikolt Glasser dan Ronald Glasser di Ohio State University. Mereka ini pionir dalam nunjukin hubungan langsung antara kondisi psikologis, terutama stres, sama kerja sistem imun. Namanya bidang psikoneuroimunologi. Gimana penelitian mereka? Salah satu studi klasik mereka itu ngeliatin mahasiswa kedokteran pas lagi ujian akhir yang stres banget. Hasilnya, pas lagi stres tinggi gitu, aktivitas sel imun penting, yang namanya sel pembunuh alami atau natural killer cells, mereka itu turun. Kadar antibodi tertentu juga menurun. Jadi pas stres, pertahanan tubuh kita melemah gitu ya? Secara umum iya, terutama untuk beberapa aspek imunitas. Pernah nggak sih Anda ngerasa gampang kena flu atau sariawan pas lagi dikejar deadline atau banyak pikiran? Nah, mungkin ini salah satu penjelasannya secara biologis. Sejak zaman purba, pas kita merasa terancam atau stres, tubuh langsung ngeluarin hormon kayak adrenalin dan noradrenalin buat respons cepat, terus disusul sama hormon kortisol. Kortisol itu hormon stres ya? Betul, kortisol ini kayak steroid alami tubuh kita. Salah satu tugas pentingnya itu justru menekan aktivitas sistem imun. Kalau dipikir secara evolusi, ini masuk akal banget loh. Masuk akalnya gimana? Bayangin aja nenek moyang kita lagi dikejar singa. Kan prioritas utama saat itu adalah gimana caranya lari sekenceng-kencengnya atau melawan sekuat tenaga biar selamat. Energi tubuh difokuskan ke otot, jantung, otak. Urusan ngelawan virus flu atau bakteri yang mungkin lagi numpang tidur di badan itu bisa ditunda dulu. Makanya kortisol keluar buat ngerem sistem imun sementara. Oke, jadi itu respons jangka pendek yang berguna ya. Terus masalahnya di zaman modern ini apa dong? Masalahnya, singa kita di zaman modern ini seringnya bukan ancaman fisik yang nyata dan selesai dalam beberapa menit atau jam. Tapi singa kita itu bentuknya tekanan kerja yang gak habis-habis, macet di jalan tiap hari, berita buruk di mana-mana, notifikasi smartphone yang gak berhenti. Stresornya jadi kronis, berlangsung lama. Akibatnya sistem alarm tubuh kita nyala terus gitu. Tepat, akibatnya produksi kortisol jadi tinggi terus-menerus. Penekanan sistem imun oleh kortisol jadi keterusan. Ini bisa bikin kita jadi lebih rentan kena infeksi. Atau, ironisnya, stres kronis juga bisa memicu kondisi peradangan kronis tingkat rendah di tubuh, yang malah bisa memperburuk kondisi kayak autoimun, penyakit jantung, dan lainnya. Jadi efeknya kompleks. Wah, jadi serba salah ya. Bisa neken imun, bisa juga bikin radang. Iya, keseimbangannya jadi kacau. Penulis buku ini sendiri, Matt Richtel, bahkan cerita pengalaman pribadinya, gimana stres kerja, susah tidur, dan rasa cemas itu kerasa banget ngaruh ke sistem imunnya. Dia jadi sering sakit, alerginya kambuh. Nah, tadi disebut susah tidur. Ini nyambung nih ke faktor terakhir yang mau kita bahas. Tidur. Di bab 35 dibahas nih. Iya, tidur. Faktor yang sering banget disepelekan. Betul. Sering dengar kan orang bilang, tidur mah nanti aja kalau udah mati. Padahal sains modern bilang itu salah besar. Tidur itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan biologis yang vital. Kita kan habiskan kira-kira sepertiga hidup kita buat tidur. Pasti ada alasannya yang penting banget. Penting banget. Tidur itu bukan cuma buat ngilangin capek fisik atau ngantuk. Pas kita tidur, banyak proses penting terjadi. Otak kita bersih-bersih racun sisa metabolisme seharian.
Proses belajar dan menguatkan ingatan juga terjadi pas tidur. Terus penting buat ngatur mood. Dan ini kuncinya buat topik kita. Tidur itu krusial buat mengurangi peradangan dan mendukung fungsi optimal sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau kurang tidur, sistem imun kita juga kena imbasnya ya? Lock drastis cuma gara-gara kurang tidur beberapa malam. Serius? Sampai segitunya? Iya, terus kadar molekul sinyal imun penting kayak sitokin bisa berubah jadi proinflamasi, memicu radang. Respons tubuh terhadap vaksin juga bisa jadi jelek kalau kita kurang tidur pasti vaksin. Belum lagi risiko penyakit jantung, diabetes, kanker tertentu, depresi, itu semua naik kalau tidurnya nggak bener. Jadi ini bukan cuma soal ngantuk pas kerja besok paginya aja. Hubungannya sama sistem imun ini dua arah nggak sih? Kayak kalau kita sakit, kan biasanya jadi ngantuk atau lemes pengen tidur. Sistem imun kita itu ngeluarin sinyal kimia, termasuk beberapa jenis sitokin yang ngasih tahu otak buat bikin kita merasa lemes, demam, dan pengen istirahat atau tidur. Itu cara tubuh kita secara alami minta waktu buat fokus ngelawan penyakit dan memulihkan diri. Sebaliknya, kualitas dan kuantitas tidur kita itu ngaruh langsung ke seberapa efektif sistem imun kita bisa bekerja ngelawan infeksi atau bahkan sel kanker. Dan kayaknya kurang tidur sama stres itu sering barengan ya? Sering banget, kayak lingkaran setan jadinya. Stres bikin susah tidur, kurang tidur bikin kemampuan kita ngadepin stres menurun, jadi makin stres. Dua-duanya ini, stres kronis dan kurang tidur kronis, jadi pukulan ganda yang bisa banget ganggu regulasi dan keseimbangan sistem imun kita. Benar juga, tadi ada kutipan dari dokter yang nanganin Meredith ya? Iya, Dr. Lemon. Dia bilang kurang lebih tidur itu mungkin obat yang paling gampang kita atur sendiri. Cuma kurang tidur 1 malam aja itu udah bisa mengubah cara kerja sistem kekebalan Anda. Ini nunjukin betapa keseimbangan itu rapuh banget ternyata dan tidur jadi fondasi penting. Oke, jadi kompleks banget ya interaksi antara gaya hidup sama sistem imun kita ini. Banget. Kalau kita coba tarik benang merahnya lagi nih dari cerita Linda dan Meredith, kita lihat kan perjuangan nyata mereka ngelawan serangan dari dalam. Kita lihat frustrasinya nyari diagnosis, nyari pengobatan yang pas. Dan kita lihat dampak fisik plus emosional dari penyakit autoimun ini yang luar biasa berat. Ya, cerita mereka menyentuh banget. Dan dari sisi sainsnya, kita belajar betapa pentingnya keseimbangan, istilah kerennya homeostasis, dalam sistem imun kita. Sistem ini harus cukup kuat buat ngelawan musuh dari luar, tapi juga harus cukup pintar dan tenang buat gak nyerang diri sendiri. Dan gimana faktor-faktor gaya hidup modern, terlalu bersih, sampai kurang latihan imun, stres kronis yang gak kelar-kelar, kurang tidur yang dianggap biasa, sampai mikrobioma usus yang terganggu karena pola makan dan antibiotik, itu semua bisa banget mengusik keseimbangan yang rapuh ini. Benar banget, dan penting buat diingat ya, cerita mereka ini bukan cuma soal penyakit langka yang mungkin jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Justru ini ngasih kita semacam contekan atau cermin tentang cara kerja sistem pertahanan tubuh kita semua setiap hari. Dan apa aja sih yang bisa bikin dia kuat atau malah melemah. Setuju banget. Ini relevan buat semua orang. Jadi, apa artinya ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin bisa dianggap kayak undangan buat sedikit merenung sejenak soal keseimbangan dalam hidup Anda sendiri. Gimana cara Anda melola stres sehari-hari? Udah cukup belum prioritasin tidur yang berkualitas? Gimana ya hubungan Anda sama dunia mikroba di sekitar Anda? Apakah terlalu steril? Pertanyaan-pertanyaan yang bagus buat refleksi diri. Sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran lagi yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Sistem kekebalan kita ini kan hasil evolusi ribuan, bahkan jutaan tahun. Dia berkembang dalam simbiosis, hidup bareng secara harmonis sama dunia mikroba di sekitar dan di dalam kita. Tapi gaya hidup modern kita ini mengubah drastis banget hubungan itu cuma dalam waktu beberapa dekade terakhir. Perubahannya cepet banget ya. Cepet banget kalau dilihat dari skala evolusi. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, gimana caranya kita bisa menavigasi dunia modern yang penuh tantangan ini, tapi di saat yang sama kita tetap bisa menghargai dan mendukung keseimbangan yang rapuh dari pertahanan elegan, an elegant defense yang melindungi kita setiap saat. Itu tantangan kita bersama kayaknya. Wah, pertanyaan yang dalam banget buat penutup. Oke deh, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan dan ilmunya. Dan terima kasih buat Anda semua yang sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini di The Deep Dive. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.